Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Alia Agustina dari kelas 12. Hari ini aku akan membahas materi biologi mengenai pewarisan sifat. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu memiliki kemiripan fisik atau karakter dengan salah satu atau bahkan kedua orang tuamu? Bukan hanya penampilan fisik seperti warna mata atau bentuk wajah, tetapi sifat dan kepribadian juga bisa diwariskan. Bagaimana proses ini bisa terjadi pada makhluk hidup? Dalam ilmu biologi, pewarisan sifat adalah proses biologis yang memungkinkan anak mewarisi ciri-ciri dari orang tua mereka. Ini menyebabkan anak memiliki kesamaan fisik atau karakteristik dengan orang tua mereka. Pewarisan sifat dari orang tua kepada anak disebut juga hereditas. Pewarisan sifat bukan hanya mencakup penampilan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan tertentu, seperti bakat, kecerdasan, atau bahkan sifat dan kepribadian. Proses pewarisan ini akan melibatkan gen yang dibawa oleh DNA, di mana setiap individu menerima setengah dari materi genetikanya dari ayah dan setengahnya lagi dari ibu. Sehingga dari perpaduan gen inilah yang kemudian membuat setiap individu memiliki karakteristiknya sendiri. Ada berbagai jenis dari pewarisan sifat, diantaranya yaitu yang pertama pewarisan sifat intermediat. Pewarisan sifat ini terjadi ketika tidak ada alel atau variasi suatu gen yang dominan atau resesif. Keduanya sama-sama berpengaruh sehingga menghasilkan sifat campuran. Contohnya, jika bunga merah disilangkan dengan bunga putih, maka hasilnya adalah bunga yang memiliki warna merah muda. Kedua, pewarisan sifat kodominan. Pewarisan sifat ini terjadi ketika dua alel sama-sama dominan dan keduanya muncul secara bersamaan. Hasilnya, sifat dari kedua induk dapat terlihat dengan jelas. Contohnya, sapi hitam dan sapi putih akan menghasilkan sapi dengan belang berwarna hitam putih. Ketiga, pewarisan sifat poligenik. Pewarisan sifat yang terjadi ketika suatu sifat dipengaruhi oleh banyaknya gen yang bekerja sama. Sehingga akibatnya, sifat tersebut muncul dalam berbagai variasi, bukan hanya dalam bentuk yang jelas terpisah. Contohnya pada warna kulit manusia yang memiliki banyak gradasi. Keempat, pewarisan sifat polialelik. Pewarisan polialelik terjadi ketika suatu sifat ditentukan oleh lebih dari dua alel. Ini memungkinkan lebih banyak variasi sifat pada keturunan. Contohnya pada golongan darah manusia. Pada prosesnya, ada beberapa komponen penting yang berperan dalam pewarisan sifat, termasuk gen, DNA, serta kromosom. Tiap komponen ini akan bekerja untuk menyalin informasi genetik dari orang tua ke keturunannya. Berikut penjelasan komponen pewarisan sifat. Yang pertama, kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk kumpulan benang halus yang letaknya berada di dalam inti sel atau nukleus. Struktur ini berfungsi untuk menyimpan materi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kromosom memiliki dua bagian utama, yaitu sentrometer dan lengan kromosom. Kedua adalah gen. Gen merupakan bagian terkecil dari materi genetik yang letaknya berada dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri dari sepenggal DNA yang akan menentukan sifat dari individu melalui pembentukan polipeptida. Ketiga, DNA. DNA adalah molekul yang mengatur pewarisan sifat serta berbagai karakteristik pada setiap organisme. DNA menyimpan gen yang merupakan informasi penting dalam pembentukan sifat-sifat yang diwariskan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pewarisan sifat atau genetik. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, kromosom. Kromosom merupakan komponen penting dalam suatu proses pewarisan sifat makhluk hidup, yang mana kromosom dalam tubuh akan mewariskan sifat dari induknya, sementara kromosom kelamin akan menentukan jenis kelaminnya. Kedua, gen juga memiliki peran penting dalam pewarisan sifat. Setiap gen mengandung informasi penting yang akan nantinya diwariskan dari orang tua ke keturunan mereka. Gen ini menentukan berbagai karakteristik, seperti warna rambut, warna kulit, dan bentuk wajah. Ketiga, nutrisi. Nutrisi yang masuk ke tubuh makhluk hidup juga dapat berpengaruh pada proses pewarisan sifat. Apabila unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dapat terpenuhi dengan baik, maka proses pewarisan sifat pun juga akan berjalan dengan baik. Keempat, lingkungan. Kondisi lingkungan juga berpengaruh pada proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Salah satunya yaitu proses pewarisan sifat menggunakan persilangan.
Oleh karena itu, kondisi lingkungan tentu akan berpengaruh juga dalam proses persilangan. Kelima, mutasi genetik. Faktor lainnya yaitu mutasi, yang merupakan perubahan pada sekuens DNA yang dapat mengubah sifat yang diwariskan. Mutasi ini bisa terjadi secara alami atau karena faktor eksternal lainnya. Contohnya saja paparan sinar radiasi.